Baiklah, kita lanjut untuk penjelasan yang kasus gaya tegang, ya, gaya tegang tali. Karena memang kemarin latihan yang saya kasih itu semuanya gaya tegang, belum ke gaya gesek dan sebagainya. Tapi kalau untuk gaya tegang sudah dihubungkan ya dengan gaya berat. Oh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung aja bahas tentang gaya tegang. Ya. Gaya tegang biasanya memang bekerja pada tali. Ya, pada umumnya ya. Meskipun nggak hanya tali aja, dia bisa juga bekerja pada karet gitu ya. Dia juga bisa bekerja pada kawat gitu ya dan sebagainya. Oke. Nah, misalnya nih dalam sebuah kasus itu ada katrol. Nah, biasanya kalau untuk awal-awal ini masa katrolnya diabaikan dulu gitu ya. Sebuah katrol ya dihubungkan dengan dua tali, ini agak lurus harusnya ya, maaf. Terus nah, yang satunya itu dihubungkan dengan sebuah balok dengan massa kita anggap M2, sedangkan yang ini M1. Kalau kita lihat dari gambarnya ini tentunya dia ketariknya ke arah M2 ya. Maka M2 pasti lebih besar daripada M1. Gitu. Nah, kalau benda bermassa tadi apa? Pasti memiliki gaya berat. Berarti kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, apapun itu gayanya, gitu ya. Jadi ini juga ada. Berarti ini kalau dia W1, ini W2. Ngikut nama masanya ya. Kemudian ini ada tali. Nah, tadi saya bilang kalau ada tali pasti ada gaya tegang ya ketika dia diberikan gaya tertentu. Dan pada kasus ini gaya yang diberikan adalah gaya berat gitu ya. Ada beban yang digantungkan. Berarti ini tadi saya juga sempat bilang boleh disilangkan seperti ini. Nah, jadi nanti ada dua yang berlawanan arah. Nah, ini adalah implementasi dari hukum 3 Newton, aksi reaksi. Gitu ya. Oke, tentunya karena di aksi reaksi maka gaya tegang ini nilainya sama. Ya, jadi yang T ke bawah akan sama dengan T yang ke atas, cuman arahnya aja yang berbeda. Berarti nanti ada tanda minus dan plus. Bagaimana menentukan tanda minus dan tanda plusnya? Nah, itu tergantung dari arah percepatan si benda ini. Kalau kita lihat di gambar ini, maka dia ke arah M2 ya, ke arah benda yang kedua. Maka nanti pasti dia ke bawah. Nah, kalau ini ke bawah, ini percepatannya. Kalau ini ke bawah, maka yang M1-nya otomatis ketarik ke atas, gitu kan? Oke. Nah, jadi jika dia searah dengan percepatan atau arahnya, maka dia positif. Tapi kalau berlawanan arah, dia negatif. Nilainya negatif. Oke, kita langsung masuk. Nah, kasus seperti ini biasanya yang ditanya itu berapa percepatan benda ini gitu. Terus gaya tegangnya berapa sih besarnya? Nah, itu mungkin yang akan kita analisis pada kesempatan ini ya. Nah, untuk kasus seperti ini bisa kita analisis dengan namanya tinjau benda. Ya. Tinjau benda. Sebentar ini error. Tinjau benda. Nah, misalnya kita tinjau dulu benda satu nih. Oke, ingat kalau tinjau benda satu kita belah ya untuk gaya tegangnya. Karena yang bekerja nanti cuma satu gaya tegang aja untuk tinjau per bendanya. Nah, artinya kalau kita tinjau benda yang kedua, maka ini kita belah juga nih. Nah, oke. Berarti nanti untuk tinjau benda satu didapatkan gaya tegang ke atas ya yang ini. Untuk tinjau 2 juga didapatkan gaya tegang yang ke atasnya. Oke, kita coba analisis menggunakan hukum Newton. Nah, benda satu ini bergerak nggak? Bergerak. Karena benda satu bergerak, ya, maka kita pakai hukum berapa? Hukum 2 Newton. Ya. Berarti rumusnya apa?
Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Kita lihat di benda satu aja ya, di benda satu aja. Di benda satu ada T yang arahnya ke atas, panahnya, vektornya. Maka dia searah dengan arah si benda satu ini. Kalau searah maka nilainya positif. Maka T-nya bernilai positif. Terus ada gaya apa lagi? Ada gaya W1 yang ini ya. W1-nya kemana arahnya? Ke bawah ya, ke pusat bumi. Maka ke bawah itu berlawanan arah dengan arah si benda ini. Maka dia negatif. Sama dengan, ini W1 ya, sama dengan M, karena dia benda satu yang kita tinjau, maka M1 dikali A. Percepatannya itu akan sama ya, karena dia ini searah, satu arah pergerakannya ya. Maka percepatan di benda satu akan sama dengan percepatan di benda 2 gitu. Karena katrolnya juga cuma satu kan. Jadi kalau misalkan benda ini kita tarik sejauh 2 meter, ya nanti yang benda satu juga berpindahnya sejauh 2 meter. Cuman arahnya aja yang berbeda gitu ya. Maka ini kita jabarkan T min. Berarti kalau W kan M kali G, berarti M1 kali G karena dia W1. Ini M1 dikali A. Maka untuk mencari gaya tegaknya ini T sama dengan ini ya. M1 tetap di ruas kanan. Ini M1G kan negatif, kita pindah ke ruas kanan jadi positif. M1G. Jadi ini yang sama apa? Yang sama adalah masanya. M1 kita keluarkan dalam kurung A ditambah G sisanya. Ya, ini dengan kata lain kalau kamu kalikan ke dalam, M1 kali A ya M1A, M1 kali G ya M1G. Ini untuk persamaan yang pertama. Ini kita simpan dulu ya, persamaan yang pertama. Oke, kita belah. Kita lanjut. Untuk tinjauan benda 2. Kalau untuk benda 2, kita lihat berarti arahnya ke bawah ya, karena ketarik ke massa yang lebih besar. Oleh karena itu, karena dia bergerak, maka kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Jadi sigma F-nya ada apa aja? Ditinjau 2. Ada ini ya, W2, ada T. Maka kita lihat arahnya ke bawah. Yang searah dengan arah pergerakan si benda ini adalah si W2 ya, sama-sama ke bawah dengan arahnya. Maka yang ke bawahnya yang positif, berarti W2 yang positif. Yang berlawanan arah T-nya berarti negatif. Sama dengan M kali A. Karena dia untuk benda 2 maka M2. Berarti W2 kita jabarkan rumusnya M kali G dikurang T sama dengan M2 kali A. Maka untuk mencari T ini kan negatif, biar positif kita pindah ke kanan. M2G-nya tetap di sini. Sedangkan M2A-nya positif, pindah ke kanan jadi negatif. M2A. Ini A ya, M2A. Oke. Maka yang sama adalah M2, dalam kurungnya berarti G dikurang A sama dengan T. Maka kita balik juga boleh, T itu sama dengan M2G dikurang A. Persamaan 2. Nah, seperti itu. Terus ini kan T-nya kan tadi saya bilang sama semua ya, di benda manapun gaya tegangnya. Maka T yang ini sama dengan yang ini, kita masukin aja persamaannya yang ini berarti. Ya, berarti M1 dalam kurung A tambah G itu akan sama dengan T yang kedua, berarti M2G dikurang A. Maka, ini harus dikalikan ke dalam dulu ya. Berarti M1 kali A ditambah M1 kali G sama dengan M2 kali G min M2 kali A. Ini tinggal dikalikan ke dalam ya, jangan bingung. Oke, kita gabungkan yang G dengan yang G ya, yang G dengan yang G, yang A dengan yang A. Coba. Berarti kenapa kayak gitu, Miss? Ya karena kita ingin mencari percepatannya berapa. Ya. Percepatannya berapa. Nanti juga gaya tegangnya bisa kita substitusikan lagi. Oke. Berarti
Ini tetap aja di sini nggak apa-apa, M1G. Terus yang M2 aja yang kita pindah, berarti negatif ya, dari positif. Terus ini M1A-nya pindah ke kanan, jadi negatif, M1A. Ini juga tetap negatif karena tetap di sebelah kanan. Oke, maka ini yang sama adalah G-nya, sisa M1 dikurang M2. Sedangkan ini negatifnya yang sama adalah A-nya, maka A dalam kurung M1, M2. Kita tentukan tandanya. Ini kan ada negatif 2 ya. Ada negatif 2. Maka ini agar ini positif, ya A-nya positif, maka M1-nya harus negatif, M2-nya juga harus negatif. Jadi kalau kita kalikan ke dalam, tetap negatif M1A. Kalikan ke dalam, negatif M2A. Sama dengan yang bagian atas. Gitu ya. Maka untuk mencari A-nya, A itu lawan bagi kawan ya. Berarti G, M1 dikurang M2 per negatif M1 dikurang M2. Nah, tapi ini kan negatif-negatif semua ya. Nah, bagaimana caranya agar ini tidak negatif? Nah, ini kita lakukan manipulasi matematika ya. Jadi kalian bisa membuatnya seperti ini. G dikali negatif dulu ya, negatif. Maka agar ini positif, jadi nanti harusnya jadi negatif M1 ya. Nah, negatif G dikali negatif M1 kan positif, M1G. Nanti akan sama dengan yang bagian atas ini. Terus yang M2-nya berarti kita pindahkan ke sini aja. Agar apa? Negatif G dikali positif M2 kan nanti negatif M2G. Ya, nanti sama dengan yang di atasnya negatif ini. Ya, jadi bentuknya bisa seperti ini. Per negatifnya kita keluarkan, maka M1-nya jadi positif, M2-nya juga jadi positif. Jadi kalau kalian kalikan ke dalam, negatif M1, negatif M2. Nah, negatif ini itu bisa kita coret ya. Negatif yang ini dan yang ini bisa kita coret. Sehingga jadinya, aduh sebentar tintanya ini nggak keluar. Nah, jadi sehingga A itu sama dengan G. M2 dikurang M1 per M1 ditambah M2. Kalian bisa menggunakan cara ini ketika diketahui dalam soal M2-nya berapa, M1-nya berapa, G-nya berapa. Nah, ini yang disebut sebagai percepatan sistem. Bagaimana dengan gaya tegangnya? Gitu ya. Nah, gaya tegangnya kita ambil salah satu persamaan, mau yang persamaan 1 atau mau yang persamaan 2. Nah, itu terserah kalian. Coba kita ambil yang persamaan 1 aja dulu ya. Berarti yang M1A tambah G. Oke. Berarti T itu sama dengan M1. Gimana tadi? Coba lihat. M1A tambah G. Oke. Tadi A-nya udah ada ya. Berarti kita masukin. Ini kita keluarin dulu M1 kali A ditambah M1 kali G. Sama dengan M1A-nya kita masukkan persamaan yang kita dapatkan, yang ini. Ya. M2 dikurang M1. Berarti G dalam kurung M2 dikurang M1 per M1 ditambah M2. Gitu ya. Terus kita tambahkan dengan M1 kali G. Oke, yuk kita kalikan. M1 dikali ini G, berarti M1 G dikalikan dengan M2 dikurang M1 ya, tinggal dikalikan aja. Per, berarti ini tetap M1 tambah M2 ya, penyebutnya langsung ikut aja yang ini. Oke, sama dengan, ditambah, sama dengan, ditambah M1 dikali G. Oke, nah ini kan kalau kita tambahkan nggak bisa, harus menyamakan penyebut. Penyebutnya apa? M1 tambah M2. Maka ini bisa kita kalikan dengan M1 M2. Nah, agar
agar dia berpenyebut M1 ditambah M2, maka bagian pembilangnya juga harus kita kalikan dengan M1 ditambah M2. Kenapa? Kalau ini dibagi ini ya nanti sama dengan 1. 1 dikali M1G ya M1G. Ya, jadi ini sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Kecuali memang kita ingin menyamakan penyebut ya. Oke. Maka dari itu sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan atau operasikan bagian pembilangnya. Ya, jadi ada M1G itu, terus dalam kurung M2 min M1 ya, ditambah M1G dalam kurung M1 tambah M2 itu per M1 ditambah M2. Nah, ini kalau kita lihat yang sama apa? M1G-nya ya, yang sama M1G-nya. Maka ini bisa kita faktorkan, kita keluarkan M1 kali G. Dalam kurungnya apa? M2 min M1 ditambah, ya ini ditambah M1 tambah M2. Berarti M1 tambah M2. Nah, ini kalau kita kalikan ke dalam, sama nanti. Ya, sama dengan bentuk yang bagian atas ini. Sampai sini. Gitu. Ya, maka ini per M1 tambah M2. Sehingga kita dapatkan, untuk yang di dalam kurung dulu ya, berarti ini sama dengan M1 kali G, dalam kurungnya kita lihat, M2 ditambah M2, berarti nanti dapat 2M2. Terus, negatif M1 positif M1, berarti habis ya. Kayak 1 dikurang 1 ya 0 gitu kan, habis. Per M1 ditambah M2. Maka kita kalikan ke dalam. Nih, jadi apa? 2 M1 M2 G per M1 ditambah M2. Maka inilah untuk persamaan gaya tegangnya. Nanti kalau ada di soalnya diketahui M1-nya berapa, M2-nya berapa, maka silakan langsung dimasukkan ke dalam persamaan gaya tegang ini. Begitupun juga dengan percepatannya ya, yang ini. Berapapun yang diketahui, silakan dimasukkan ke rumus yang ini. Dengan kasus yang sama. Untuk kasus yang lain, nanti akan saya jelaskan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.